sekalian, hari ini kita lanjutkan untuk pembacaan renungan kita dan sekarang diambil 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai dengan 53. Dan ayat ini cukup panjang saudara sekalian dan saya mohon saudara tetap membacanya supaya mendapatkan pemahaman yang baik. Dan di ayat yang ke-53 saya akan membaca yang bagian terakhir saja begitu ya. Sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah kau firmankan dengan perantaran Musa hambamu pada waktu engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya Tuhan Allah. Saudara, ini adalah bercerita tentang doa Salomo kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, ada satu hal yang diulang-ulang oleh Salomo, yaitu maka engkau kiranya mendengarkan di surga. Artinya ada satu permohonan yang sangat dalam bagi Salomo, yaitu supaya Tuhan mendengarkan doa-doanya dan juga permohonan dari bangsa Israel. Nah, permohonan apa saja yang dimohonkan? Saudara bisa membaca bagian-bagiannya. Kita akan melihat di ayat yang ke-48 saja, misalnya begitu, bahwa ada satu penekanan doa Salomo kepada bangsa Israel. Ayat 48. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya. Jadi artinya Salomo mengatakan begini saudara. Kalau bangsa Israel ini berbuat dosa, berbuat apapun itu judulnya, dan mereka sadar dan mereka berbalik kepada Tuhan, maka dengarkanlah permohonan mereka. Saudara, apa yang sebenarnya diminta oleh Salomo yaitu tentang keadilan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau bangsa ini sudah melakukan dosa, lalu mereka sadar, bertobat, dan mereka kembali kepada engkau, Tuhan tolong berikan keadilan. Keadilan model apa? Yaitu tetap engkau sayangi mereka, tetap engkau menjadi Israel tetap menjadi bagian kepunyaan engkau. Tapi Salomo di sini tidak menghilangkan atau tidak memohon supaya konsekuensi dosa yang dibuat oleh bangsa Israel itu menjadi hilang. Tetap ada. Tetapi yang paling penting bagi Salomo adalah Israel tetap menjadi kepunyaan engkau. Saudara, kalau kita di sini bisa merenungkan saudara sekalian bahwa Salomo itu selalu meminta hal-hal yang memang penting menjadi dasar. Dan kita belajar di sini saudara sekalian, Tuhan itu memang pasti mendengarkan doa-doa kita. Tetapi yang paling penting yang Tuhan inginkan dalam doa kita itu adalah berbalik kepadanya, yaitu tetap menjadi kepunyaannya Dia. Doa itu bukan sekedar permintaan. Kita seringkali melakukan doa itu karena kita meminta. Kita seringkali berdoa itu ya karena kita selalu meminta kesehatan, kesembuhan, kelancaran dan lain sebagainya. Memang tidak salah hal demikian. Tetapi ada yang lebih hakiki lagi, ada yang lebih penting lagi ketika kita berdoa, yaitu semakin menunjukkan bahwa kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Saudara, saya rasa di sini kita harus kembali memeriksa doa kita. Apakah doa-doa kita ini hanya sebagai pengemis, tanda petik gitu, atau kita sebagai anak kepada Tuhan? Saudara, ada anak datang, anak-anak maksudnya ya mohon maaf, anak-anak yang misalnya anak-anak yang ada yang suka meminta-minta misalnya begitu ya. Kalau kita lagi makan di satu tempat gitu ya, anak ini datang kepada kita meminta-minta sesuatu, kita kasih lalu pergi, selesai. Tetapi apa bedanya dengan anak kita di rumah? Saudara, anak kita di rumah itu masih memiliki relasi dengan kita. Kita kasih sesuatu, misalnya dia meminta sesuatu, kita kasih sesuatu, habis itu tidak langsung selesai. Tidak seperti anak yang tadi misalnya begitu, langsung pergi. Tetapi tetap berrelasi dengan kita. Saudara, kita seringkali seperti ya pengemis ya, meminta sesuatu habis itu pergi. Tetapi ingat saudara, kita ini adalah anak. Ketika kita meminta sesuatu, kita tetap berrelasi dengan Tuhan. Karena kita adalah kepunyaannya, karena kita adalah anaknya. Berbeda sekali antara kita meminta lalu pergi atau kita meminta tetapi tetap menjadi kepunyaan Tuhan. Pasti berbeda. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini supaya menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.